Indonesia terletak di lintasan garis khatulistiwa yang membentang dari Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Keindahan alam Indonesia yang terdiri dari pesisir pantai, gugusan pulau-pulau, barisan pegunungan, dan hijaunya hutan belantara jadikan Indonesia disebut sebagai Sambat Khatulistiwa. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi mencapai 270 juta jiwa, memiliki 34 provinsi, 416 kabupaten, 98 kota, 700 bahasa daerah, dan 1.340 suku bangsa. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang nasionalisme. Jadi, apa sih nasionalisme itu? Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, masyarakat suatu bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsa itu sendiri. Nasionalisme sangat penting dimiliki oleh ASN, tidak hanya wawasan, tetapi kemampuan untuk mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi ASN, yaitu 1. Sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayan publik, yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa. ASN dengan nasionalisme yang kuat dapat memahami dan memiliki kesadaran untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai ASN, kita dituntut untuk memiliki jiwa nasionalisme Pancasila serta dapat memahaminya dan mengimplementasikan 5 sila secara benar supaya dapat melaksanakan tugas dan fungsi sebagai ASN dengan baik, yaitu sebagai pelayan publik, sebagai pelaksana kebijakan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa dapat dilakukan dengan baik. Contoh penerapan sila pertama adalah dengan menyadari secara penuh bahwa kita sebagai ASN merupakan amanah dari Allah. Harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, transparan dan akuntabel, dan senantiasa mengedepankan prinsip ketuhanan, mengembangkan etika sosial dalam melaksanakan tugas. Misalnya, ketika kita bekerja, jangan sampai lupa untuk melaksanakan ibadah. Contoh penerapan sila kedua adalah memberikan pelayanan sebaik mungkin pada siapapun tanpa memandang ras dan golongan. Selalu mengedepankan prinsip bahwa setiap manusia memiliki derajat dan golongan yang sama. Contoh penerapan sila ketiga adalah dengan menerapkan semangat gotong royong, serta mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan lainnya. Sehingga dapat memberikan contoh dan tindakan nyata untuk mempersatukan masyarakat Indonesia. Saat ini contoh nyatanya, mari ASN bergotong royong untuk mematuhi protokol kesehatan supaya pandemi COVID-19 di Indonesia ini bisa segera berakhir. Indonesia adalah negara yang merdeka dengan memiliki 250 juta penduduk yang menggunakan ideologi Pancasila untuk menjaga persatuan dan kesatuan dengan berbagai perbedaan suku dan budaya yang ada dalam semangat kebersamaan. Salah satu sila Pancasila yaitu sila keempat. Dengan mengamalkan sila keempat, kita dapat menyatukan pendapat secara bermusyawarah untuk mencapai kata mufakat tanpa mengunggulkan salah satu golongan manapun, sehingga setiap orang bisa berpendapat di dalam musyawarah secara bebas
Namun, pernahkah kita membayangkan jika prinsip musyawarah mulai terlupakan yang akan mengakibatkan keadaan musyawarah yang kacau karena setiap orang mulai merasa arogan dan merasa paling benar, di mana tidak mencerminkan sila keempat dari sila Pancasila itu, maka sudah tentu bahwa tujuan dari musyawarah untuk mencapai sebuah kata mufakat hanya sebuah ilusi. Untuk itu, kita secara sadar untuk mengamalkan sila keempat yang seharusnya tidak terlupakan dari lingkungan sekitar kita. Jika kita tinjau kata musyawarah adalah usaha untuk mendapatkan keputusan bersama untuk kepentingan bersama. Salah satu pengamalan sila keempat yang saya lakukan di tempat tinggal saya adalah memusyawarahkan membangun gudang. Tiada bandingnya di dunia, karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi. Bunyi yang termuat dalam sila kelima Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kandungan atas pemaknaan sila kelima ini pada dasarnya sebagai tujuan negara yang dimaksudkan untuk tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik secara lahiriah maupun batiniah. Tujuan negara tersebut dapat dicapai dengan selalu bersikap adil terhadap sesama dan menghormati hak-hak orang lain. Butir-butir dari sila kelima